Part 2 Biografi Kiai Mahmud. Al-Fatah saat ini. Jauh sebelum menikah dengan Nyai Maslihah, Kiai Mahmud sudah mendapat isyarah melalui mimpi, bahwa Nyai itulah yang akan menjadi calon pendamping beliau. Dan akhirnya mimpi yang didasari istikharah tersebut, menjadi kenyataan. Apalagi, Nyai Maslihah memang memiliki cita-cita untuk menikah dengan seorang kiai sejak kecil. Dan memang, seluruh saudari Nyai Maslihah akhirnya menikah dengan para kiai. Hal ini sebab sudah dibenamkan sedari kecil oleh ibunda beliau, Nyai Aminah binti Kiai Ghazali. Nyai Aminah juga selalu berdoa, agar putri-putrinya mendapatkan suami seorang kiai. Maka, saking syukurnya menjadi istri dari seorang kiai, jika ada pemandangan roan atau gotong royong pembangunan pondok, maka beliau kerap melihatnya langsung dari jarak dekat. Beliau termasuk sosok Bu Nyai yang cukup akrab dengan para santri. Nyai Maslihah juga dikenal sebagai pribadi yang sederhana. Dan memang demikianlah gaya hidup beliau, baik sebelum menikah maupun setelahnya. Bu Nyai Maslihah pernah bercerita kepada putra beliau, Kiai Umar Fathullah, bahwa dulu waktu masih kecil hidupnya pas-pasan. Malum, beliau seorang anak yatim. Namun, kendati demikian, beliau tidak pernah meminta-minta. Kalau mandi, pakaiannya dicuci dengan batu padas, kemudian dijemur, kalau sudah kering, dipakai lagi. Selain itu, beliau juga terkenal sebagai wanita yang cerdas. Dulu saat masih sekolah, nilainya selalu bagus dan tertinggi. Tidak hanya solehah dan cerdas, Bu Nyai Maslihah juga tidak kalah tirakatannya dengan sang suami. Beliau termasuk wanita yang gemar berpuasa, terutama puasa Senin Kamis. Putra-putri hasil pernikahan Mbah Nyai Maslihah dengan Romo Kiai Mahmud, yaitu 1. Bu Nyai Masrohah, 2. Romo Kiai Uzairon Toifur Abdillah, 3. Bu Nyai Fatimah, 4. Bu Nyai Kholidah, 5. Romo Kiai Umar Fathullah, 6. Romo Kiai Ubaidillah Ahror, 7. Bu Nyai Mawaridah Sofia, 8. Bu Nyai Minha Aziz. Sepeninggal istri beliau tercinta, Romo Kiai Mahmud menikah lagi dengan Nyai Masfufah. Dari pernikahan ketiga ini, beliau dikaruniai satu putri, yaitu Nyai Baqiyatus Sholihah. Kemudian, Kiai Mahmud juga menikah untuk yang keempat kalinya, yaitu dengan Nyai Zulaiha. Hanya saja, dari pernikahan keempat ini, beliau tidak menurunkan keturunan. Meski sibuk dengan padatnya program pesantren dan pesulukan tarekat yang beliau bina, Kiai Mahmud juga masih menyempatkan diri untuk memikirkan keadaan masyarakat sekitarnya. Beliau biasa menjenguk tetangga beliau yang sedang sakit, bahkan, tidak jarang beliau sempat menalkin masyarakat yang sedang sakaratul maut. Kiai Mahmud juga dikenal sebagai sosok yang dermawan dan gemar membantu. Tidak sedikit tetangga yang meminta bantuan finansial kepada beliau, dan pasti akan dibantu jika beliau ada kelebihan harta. Bahkan, tidak sedikit warga desa yang meminjam uang atau berhutang, namun dilupakan begitu saja oleh Kiai Mahmud sampai beliau wafat. Dalam hal menjamu tamu, Kiai Mahmud juga dikenal luar biasa. Seluruh tamu, kapanpun datangnya, akan beliau jamu dengan makan berat, dan pelayanan yang terbaik. Bahkan, kadangkala pedagang yang sedang melintas pun juga beliau jamu. Tidak sampai di sini, bahkan beliau banyak menerima aduan dari sebagian warga yang sedang bertikai, dan Kiai Mahmud selalu menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan pertikaian itu. Maka sangat wajar, bahwa masyarakat desa Temboro kala itu sangat mencintai dan totalitas dalam mendukung serta membantu perjuangan beliau. Hal ini bisa dilihat dengan bangunan awal Pondok Al-Fatah, di mana sebagiannya adalah hasil gotong royong dan roan masyarakat desa Temboro. Secara umum, bisa dikatakan bahwa pendidikan beliau adalah cukup tegas. Pendidikan khas para ulama dan kiai zaman dahulu. Romo Kiai Mahmud kurang suka dengan pemberian kamar pribadi untuk putra-putri beliau. Seluruh putra beliau tidur bersama beliau, sedangkan seluruh putri beliau tidur dengan istri beliau. Tentu saja hal ini bertujuan agar memudahkan dalam mengawasi seluruh program-program keluarga beliau. Dalam 24 jam, keluarga beliau bisa terpantau dan terkontrol langsung melalui kedua orang tuanya. Oleh karena itu, Kiai Mahmud juga sangat ketat untuk memberikan izin anak beliau keluar agak jauh dari rumah. Pernah suatu ketika ada pameran tanaman di Briga di Magetan Kota. Maka untuk mendapatkan izin dari sang ayah, Kiai Fatah pun membujuk beliau sampai menangis, baru kemudian sang ayah mengiyakan. Padahal ini pameran tanaman, bukan pameran hiburan.
Kemudian di antara pendidikan Romo Kiai Fatah yang sangat beliau prioritaskan adalah persoalan tauhid dan yakin. Beliau biasa menalkin putra-putri beliau kata-kata yang mengajarkan keyakinan yang mendalam kepada Allah Ta'ala. Di antara putra beliau yang pernah beliau talkin adalah Romo Kiai Umar Fatullah ketika masih kecil. Yaitu dengan kata-kata, Allah roh aku, Allah mirsani aku, Allah ngawasi aku, atau Allah mengetahui aku, Allah melihat aku, Allah mengawasi aku. Juga putri beliau, Nyai Mawaridah Sofiah, Nyai Epip, yang pernah digendong oleh Kiai Mahmud sambil dinasehati, ikuloh dunia, seng gawe Gusti Allah. Artinya, ituloh dunia, yang menciptakan namanya Allah. Bahkan setiap salah satu keluarga beliau sakit, yang ditekankan pertama kali adalah amalan dan istighosah terlebih dulu, baru berobat kemudian. Kiai Mahmud juga sangat menekankan pentingnya menjaga pandangan mata. Bahkan, saking menancapnya tekanan menjaga pandangan ini, almarhum Kiai Uzairon saat masih kecil, meyakini bahwa melihat wanita itu berdosa bahkan bisa membatalkan wudhu. Dalam hal menonton televisi juga cukup ketat. Romo Kiai Mahmud memang membolehkan keluarganya untuk menonton TV, hanya saja, jika beliau melihat sang anak berlebihan, terlalu Allah suka sampai lupa waktu, maka langsung beliau larang. Di antara pendidikan Romo Kiai Mahmud Kiai lagi adalah penekanan zikir dan wirid. Beliau banyak sekali mengajarkan, mengijazahkan, dan memerintahkan keluarga beliau agar membaca serta merutinkan wirid-wirid tertentu. Di antaranya beliau pernah menasehati salah satu putri beliau, Moco ya kafi ya goni, engko rizkimu teko dewe. Artinya, bacalah ya kafi goni, nanti rizkimu datang sendiri. Bahkan, semakin sungguh-sungguh dalam wirid, beliau memerintahkan seluruh putra-putri beliau yang menginjak dewasa agar puasa 40 hari dengan lauk tak bernyawa. Mulai tirakat puasa ayat hirsi, solawat ilmu, al-ikhlas, hizib-hizib dan semacamnya. Romo Kiai Mahmud juga kerap menyuwuk putra-putri beliau. Bahkan, hal ini beliau sering lakukan dari mulai bayi sampai anak tersebut dewasa. Dan jika ada putra-putri beliau terlihat nakal, maka kadang beliau kumpulkan pakaiannya lalu direbus. Hal ini beliau maksudkan agar kenakalannya hilang. Dan ada lagi pendidikan Kiai Mahmud yang cukup berkesan bagi Romo Kiai Fatah, yaitu pendidikan tawadhu dan rendah hati. Di antaranya yaitu dengan meletakkan cermin di depan kamar mandi yang bertuliskan, Ojo dume, peh anake yai. Artinya, jangan mentang-mentang anaknya Kiai, lalu setiap anak diminta untuk membacanya setiap keluar dari kamar mandi. Hal ini agar melatih keluarga beliau menjadi keluarga yang tawadhu dan tidak bertinggi hati. Romo Kiai Mahmud juga pernah safar mendekati Jumatan, tiba-tiba beliau menunjuk Kiai Uzairon, putra beliau, untuk maju menggantikan khutbah Jumat, padahal saat itu, usia beliau masih sangat muda, jauh sebelum berangkat ke Makkah. Awalnya, putra beliau agak keberatan, mengingat waktu yang sangat sempit dan merupakan khutbah perdana. Namun begitulah pendidikan Kiai Mahmud, tegas dan kadang memaksa. Akhir cerita, Kiai Uzairon pun menjalankan perintah dan tugas dari sang ayah dengan sukses. Ibadah dan mujahadah Romo Kiai Mahmud. Jika Anda bertanya tentang Romo Kiai Mahmud, dipastikan perkara inilah yang mereka kenang. Iya, ibadah dan mujahadah beliau memang satu hal yang disepakati oleh siapa saja yang mengenal beliau. Kiai Mahmud memang seorang sosok yang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk ibadah dan tirakatan, daripada perkara lainnya. Puasa salah satunya. Pada siang hari, Kiai Mahmud sangat jarang dijumpai menyantap makanan. Hal ini lantaran beliau kerap berpuasa. Kendati demikian, ketika berbuka, beliau tetap menyantap makanan dalam porsi normal, tidak banyak. Bahkan lauk pauknya pun juga sangat sederhana. Sedangkan di tengah malam, di antara amalan istiqomah beliau yaitu mengerjakan sholat tasbih dalam durasi yang sangat lama. Selepas itu, beliau lanjutkan wiridan dan istighosah sampai menjelang waktu subuh. Padahal, sebelum mendirikan sholat tasbih, beliau lebih dahulu mengajar beberapa kitab babon dengan para santri senior. Seperti kitab Sahih Bukhari Syarif, karya Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, kitab Ihya Ulumuddin, karya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, Tafsir Al-Jalalain, karya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahali dan As-Suyuti radhiyallahu anhuma, Syarah Ibnu Aqil karya Al-Imam Abdillah Ibnu Aqil radhiyallahu anhu, dan lain-lain. Bahkan, tidak berhenti sampai menjelang subuh saja.
Ketika masuk sholat subuh, beliau kembali menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh